Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-448. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sejenak tidak ada seorang pun yang segera menyahut. Agaknya mereka sedang merenungi rencana itu. Daerah ini memang baik mereka jadikan daerah persiapan, sedang daerah lereng Merapi adalah daerah yang baik untuk mereka jadikan tempat menghindar. Batu-batu padas yang besar dan liku-liku lereng yang berselimut batang-batang perdu memberikan kemungkinan lolos yang sebesar-besarnya. Apalagi mereka sempat meninggalkan Kadembangan Jati Anom, kemudian memasuki alas Melandingan yang meskipun tidak begitu luas, mereka akan dapat hampir memastikan untuk berhasil menyelamatkan diri di lereng-lereng yang berbatu padas. Untuk beberapa saat lamanya orang-orang itu masih berdiam diri sambil mengawasi keadaan di sekitarnya. Tetapi gelap malam rasa-rasanya menjadi semakin pekat, sehingga sejenak kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Aku kira kita dapat mengajukan rencana ini, tetapi sebaiknya besok siang kita melihat keadaan ini untuk mendapatkan kepastian." Di siang hari? Iya, berbahaya sekali. Tentu tidak perlu kita semua berbareng datang kemari. Aku akan datang dengan seorang dari kalian. Hanya 2 orang? Iya, tentu tidak akan menumbuhkan kecurigaan. Adalah merupakan hal yang biasa bila 2 orang berjalan bersama-sama. Apakah yang aneh jika kita datang bertujuh? Memang hal itu akan dapat menumbuhkan persoalan. Kawan-kawannya hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang mereka harus melihat keadaan ini di siang hari, supaya mereka dapat memastikan apa yang harus mereka lakukan. Marilah kita sekarang pergi. Apakah kita tidak melihat Jati Anom? Tidak ada yang baru di Jati Anom. Besok pun tidak ada. Tetapi besok kita dapat melihat Banyu Asri yang sepi setelah Untara pergi. Lusa kita akan melakukan rencana kita memasuki Jati Anom itu. Tidak ada seorang pun yang menyahut. Marilah, gumam pemimpinnya itu sambil melangkah. Sejenak kemudian mereka pun berjalan berurutan meninggalkan tempat itu. Dalam pada itu, Ki Sumangkar dan Kiai Gringsing yang mengintip mereka, membiarkan mereka pergi. Mereka sama sekali tidak berbuat sesuatu, selain memandang bayangan yang kehitam-hitaman hilang di dalam kelam. Sejenak kemudian, barulah mereka berdiri sambil menggeliat. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, Kiai Gringsing berdesis pula, "Rencana yang baik." Ki Sumangkar pun mengangguk-angguk pula. Katanya, "Tentu rencana ini disusun oleh orang yang cukup berpengalaman." "Iya," sahut Kiai Gringsing. "Kita harus berhati-hati. Kita tidak dapat menghadapi mereka tanpa orang lain." "Prajurit-prajurit itu, kita harus berhati-hati. Siapa tahu bahwa ada orang-orang mereka
yang menyusup di dalam lingkungan keprajuritan. Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak segera menemukan sesuatu untuk mengatasi persoalan itu. Marilah kita kembali kepada Agung Sedayu dan Swandaru. Barangkali kita akan menemukan sikap sambil berjalan. Keduanya pun segera kembali ke tempat mereka meninggalkan Agung Sedayu dan Swandaru. Kiai Gringsing menggeleng-gelengkan kepalanya ketika dilihatnya Swandaru sedang tidur dengan nyenyaknya. Dapat juga ia tidur nyenyak, desis Kiai Gringsing. Agung Sedayu tersenyum sambil menjawab, "Ia kecewa sekali karena kami tidak boleh ikut serta. Karena itu, lebih baik baginya untuk tidur saja daripada menggerutu tidak habis-habisnya." Kedua orang tua-tua itu pun tersenyum. Ternyata percakapan itu telah membangunkan Swandaru, sehingga sambil menggeliat ia berkata, "Apakah sekarang sudah fajar pagi?" "Sudah lewat," jawab Agung Sedayu. Swandaru pun kemudian berdiri sambil bertanya, "Di mana orang-orang itu, Guru?" "Sudah pergi." "Pergi? Dan kita membiarkan mereka pergi tanpa berbuat apa-apa?" "Kita tidak berbuat apa-apa." "Kenapa, Guru?" Agung Sedayu pun bertanya, "Bukankah mereka orang-orang yang berbahaya?" "Iya, mereka memang orang-orang yang berbahaya. Tetapi kita tidak dapat berbuat sesuatu atas mereka itu sekarang. Dengan demikian, kita tidak akan dapat menemukan kepalanya, kecuali hanya ekornya saja, seperti seekor cicak. Meskipun kita mematahkan ekornya, maka ekor itu akan segera tumbuh kembali." Kedua murid-muridnya tidak menjawab, meskipun mereka belum mengerti alasan gurunya itu yang sebenarnya. "Mereka bukannya orang-orang terpenting dari lingkungan mereka," berkata Kiai Gringsing. "Mereka hanyalah semacam penunjuk jalan atau petugas-petugas sandi. Tetapi jika kita menangkap mereka, maka mereka tidak akan dapat memberikan keterangan lebih jauh kepada atasan mereka." "Iya, karena mereka tidak kembali kepadanya. Tetapi bahwa mereka tidak kembali ke pangkalan itu pasti menimbulkan persoalan bagi mereka. Jika mereka bukan orang-orang yang sangat dungu, maka mereka pasti akan segera merubah rencana mereka. Perubahan rencana itu sangat merugikan bagi kita. Sekarang kita sudah dapat mengetahui rencana ini. Agaknya mereka mendapat kepercayaan penuh untuk menentukan dari mana mereka datang dan kemana mereka akan pergi. Jika rencana itu berubah, kita tidak akan dapat mengerti apakah yang akan mereka lakukan kemudian. Tetapi apakah kita dapat memastikan bahwa pendapat orang-orang itu akan diterima oleh atasannya?" Menilik pembicaraan mereka, mereka adalah satu-satunya kelompok yang mendapatkan tugas untuk menentukan garis serangan, jawab gurunya. Namun kemudian katanya, "Tetapi memang tidak mustahil bahwa mereka hanya dapat memberikan bahan dan pertimbangan. Meskipun demikian, inti dari rencana itu sudah kita ketahui, sehingga kita dapat menentukan sikap." Kedua murid Kiai Gringsing itu mengangguk-angguk, meskipun agak lambat. Namun alasan itu akhirnya dimengertinya pula. Rencana yang sudah mereka mengerti itulah yang sebaiknya berjalan, karena rencana yang lain tidak akan dapat mereka sadap dengan mudah, apalagi jika pernah terjadi orang-orang mereka hilang di daerah Jati Anom. Apakah kita akan bertindak sendiri?
Bertanya Agung Sedayu tiba-tiba. Kiai Gringsing tidak segera menjawab. Dipandanginya wajah Ki Sumangkar yang berkerut-merut. "Kita tidak akan dapat bertindak sendiri, Ger," berkata Ki Sumangkar. "Bukankah begitu?" Kiai Gringsing menganggukkan kepalanya. Jawabnya, "Kita memang tidak akan dapat berbuat sendiri." "Jadi apakah yang harus kita lakukan?" "Kita harus berbicara dengan Ki Widura. Kita memerlukan pertimbangannya. Orang-orang yang akan melakukan rencana yang sudah tersusun itu pasti tidak hanya 1-2 orang. Dan sesuai dengan rencananya, yang datang pasti bukan orang-orang kebanyakan." "Apakah inti dari rencana mereka, Guru?" bertanya Swandaro. "Rencana mereka sangat mengerikan. Membunuh para perwira yang tinggal di rumah Untara untuk membangkitkan kemarahan prajurit-prajurit Pajang. Dengan demikian, maka Pajang pasti tidak akan dapat menahan hati lagi. Sedang para penyerang itu akan meninggalkan kesan bahwa orang-orang Mataramlah yang telah melakukannya." "Seperti yang diperhitungkan Ki Lurah Branjangan, orang itu memang mempunyai pandangan yang tajam." "Bukan sekedar perhitungan. Tentu orang-orang Mataram telah mencium rencana ini dari petugas-petugas sandinya, meskipun samar-samar. Karena itulah agaknya Ki Lurah Branjangan bertugas untuk menjaga jika penciuman yang samar-samar itu benar-benar akan terjadi. Dan ternyata bahwa yang didengar oleh orang-orang Mataram itu bukan sekedar mimpi yang buruk." "Jadi apakah kita akan berbicara pula dengan Untara?" bertanya Ki Sumangkar kemudian. "Biarlah Untara menjalani hari-harinya dengan tenang. Meskipun kita memberitahukan kepadanya, tetapi kita jangan memberikan kesan bahwa masalah yang dihadapinya adalah masalah yang terlalu berat." Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya dan Kiai Gringsing berkata selanjutnya, "Marilah kita kembali ke rumah Widura." Bukankah kita pergi ke Sangkal Putung sore tadi?" Kiai Gringsing tersenyum. Jawabnya, "Iya, kita kembali ke Sangkal Putung sore tadi, sehingga baru besok pagi kita dapat mengunjungi Widura. Tetapi untuk benar-benar pergi ke Sangkal Putung menjelang pagi ini, agaknya akan sangat mengejutkan. Lalu, marilah kita pergi ke tempat kuda kita tertambat. Kita beristirahat di pategalan itu sebentar. Kemudian menjelang terang tanah, kita mencari sumber air untuk membersihkan diri." Ki Sumangkar dan kedua murid Kiai Gringsing itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Betapapun malasnya, Swandaro terpaksa juga berjalan di belakang Agung Sedayu menuju ke hutan kecil di sebelah jalan ke Sangkal Putung, kemudian ke pategalan tempat kuda mereka tertambat. Ternyata ketika mereka sampai ke pategalan itu, langit sudah menjadi merah. Sehingga karena itu, mereka hanya mempunyai sedikit sekali kesempatan untuk beristirahat. "Aku akan tidur sehari penuh," desis Swandaro. "Tentu tidak mungkin," jawab Agung Sedayu. "Kita berada di tempat perhelatan. Semua orang akan sibuk dengan persiapan keberangkatan Kakang Untara. Aku akan bersembunyi di atas kandang, di belakang. Tidak ada orang yang akan mencari aku, karena aku tidak banyak dikenal oleh keluarga Kakang Untara. Aku yang mengenalmu, dan aku akan mencarimu." Swandaro memandang Agung Sedayu dengan dahi yang berkerut. Lalu gumamnya, "Aku akan mendengkur terus." Ternyata di sepanjang jalan dan selagi mereka duduk di atas kuda mereka,
Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar masih saja membicarakan segenap kemungkinan yang akan terjadi. Namun mereka berkesimpulan bahwa suasana tidak boleh dikacaukan karena peristiwa yang bakal terjadi setelah Untara pergi. Untara harus tetap tenang dan tidak terganggu karenanya. Meskipun ia mengetahui serba sedikit apa yang terjadi. Demikianlah, setelah cahaya merah menjadi semakin merah dan menjadi semburat kuning, maka mereka pun segera meninggalkan tempat itu. "Hapuskan jejak sejauh mungkin," berkata Kiai Gringsing. Agung Sedayu dan Swandaru pun berusaha untuk melakukannya, meskipun tidak sempurna, tetapi tidak segera menimbulkan kesan yang mencurigakan bagi pemilik pategalan itu. "Belum tentu 2-3 hari sekali pategalan ini dikunjungi pemiliknya," gumam Swandaru. "Biar saja begitu." "Hus!" desis Agung Sedayu. "Jangan terlampau malas." Ketika matahari terbit, mereka masih berada di sebuah belik kecil untuk mencuci muka. Kemudian mereka pun segera melanjutkan perjalanan kembali ke Jati Anom. Kedatangan mereka yang masih terlalu pagi memang menimbulkan berbagai pertanyaan. Tetapi sebagian dari orang-orang yang ada di rumah Widura menjadi acuh tidak acuh karena kesibukan mereka. Hanya beberapa orang pekerja yang sebenarnya adalah petugas sandi yang memang dipergunakan oleh Untara yang memperhatikan mereka berempat agak lebih banyak dari orang lain. Untara yang sedang sibuk dengan kepentingan perjalanannya memerlukan menemui Kiai Gringsing bersama Widura. Mereka ingin tahu hasil dari kerja yang dilakukannya semalam. "Tidak banyak yang aku ketahui," berkata Kiai Gringsing. "Namun pada dasarnya, rencana pengacauan itu memang ada. Seperti yang dicemaskan oleh Ki Lurah Beranjangan itu memang akan terjadi." "Jadi bagaimana menurut pertimbangan Kiai?" bertanya Untara. Sebenarnya bukan kebiasaan Untara untuk menyerahkan keputusan kepada orang lain, apalagi di luar lingkungannya. Tetapi ia bukan orang yang sama sekali tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Dan ini ia tidak dapat lagi memusatkan pikirannya kepada tugasnya melulu. Karena itu, maka ia memang memerlukan nasihat dari orang-orang yang dipercayanya meskipun ia berada di luar lingkungan keprajuritan. "Sudahlah anak Mas Untara," berkata Kiai Gringsing. "Serahkan semua kepada orang yang kau percaya. Tetapi aku minta izin untuk berbicara dengan orang itu tanpa ada orang lain. Meskipun perwira prajurit Pajang, aku ingin berbicara dengan perwira itu di sini bersama Ki Widura. Anak Mas tidak perlu cemas bahwa kekacauan itu akan dapat mengganggu bukan saja perhelatan anak Mas, tetapi juga hubungan Pajang dan Mataram. Kami akan mencoba mengatasinya sebaik-baiknya." Untara mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia bertanya, "Dan Kiai tidak memerlukan aku untuk ikut berbicara?" "Tentu aku tidak dapat menolak jika anak Mas memutuskan demikian. Tetapi jangan terlalu berpengaruh bagi anak Mas. Jika anak Mas datang ke rumah pengantin perempuan dengan kening yang berkerut-merut, maka kesannya akan berbeda. Mertua anak Mas akan bertanya-tanya, kenapa menantuku berwajah murung justru di malam pengantin?" Untara tersenyum, tetapi sebagai seorang senopati ia dapat menangkap dengan ketajaman tanggapan bahwa persoalan yang sebenarnya bukannya begitu sederhana. Atas perintah Untara,
maka perwira yang tertua yang mendapat wewenang melakukan tugas Untara selama Untara sibuk dengan persoalan pribadinya segera datang ke rumah Widura. Perwira itu, meskipun rambutnya sudah diselingi oleh warna-warna putih, namun tatapan matanya yang tajam serta tubuhnya yang kuat kekar masih tetap merupakan seorang yang pantas disegani. Setelah saling memperkenalkan diri, maka perwira yang bernama Kirono Dono itu segera mendapat penjelasan dari Untara siapakah yang sekarang sedang dihadapi. Kirono Dono mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Aku menyesal bahwa aku tidak mendapat tugas di Sangkal Putung saat itu bersama Ki Widura, sehingga aku baru mengenal Kiai sekarang ini." Ia berhenti sejenak, lalu katanya, "Tetapi aku akan berdebar-debar juga jika aku bertemu dengan Ki Sumangkar di Medan waktu itu." Ki Sumangkar hanya tersenyum saja, meskipun ia belum mengenal terlalu baik. Namun agaknya Kirono Dono telah mengetahuinya siapakah sebenarnya orang yang bernama Ki Sumangkar itu. "Nah, silahkan," berkata Untara kemudian. "Aku akan menjadi pendengar saja." "Pendengar yang baik," sahut Kiai Gringsing. "Dengan demikian, anak mas tidak akan selalu memikirkannya." Untara mengangguk-anggukkan kepalanya. Sambil tersenyum, ia berkata, "Ya, aku akan mencoba melupakannya. Setidak-tidaknya untuk 5 hari selama aku berada di Pengging." Sejenak kemudian mereka pun mulai berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat timbul. Dengan hati-hati, Kiai Gringsing mengatakan apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya. Rencana yang agaknya telah tersusun dan hampir merupakan kepastian tentang usaha orang-orang itu untuk memasuki rumah Untara dan membunuh beberapa orang perwira. Itu bukan persoalan yang dapat dilupakan begitu saja. Tiba-tiba Untara memotong. Anak mas Untara sudah berjanji untuk menjadi pendengar yang baik, sehingga anak mas Untara tidak usah ikut mempersoalkannya. Bukankah anak mas Untara sudah diwakili Kirono Dono? Untara menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Persoalannya adalah persoalan yang besar. Apakah aku akan melepaskan persoalan ini berlalu begitu saja? Sebenarnya ini adalah suatu kesempatan untuk mengetahui siapakah yang sebenarnya telah membuat jurang yang semakin dalam antara Pajang dan Mataram. Tetapi ada kemungkinan lain," berkata Kiai Gringsing. "Mungkin anak mas Untara terlalu berpikir jauh dan berlandaskan pada masalah-masalah yang besar. Tetapi hal ini mungkin berpijak pada masalah yang sangat sederhana, meskipun dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi." Apakah alasan yang sederhana itu? Orang-orang yang tidak ingin melihat orang lain membuka alas mentauk, siapapun orangnya. Mereka adalah orang-orang yang kecewa karena mereka sendiri mempunyai pamrih atas alas mentauk. Tidak ada persoalan apapun yang ada hubungannya dengan kepemimpinan Sultan Pajang dan Ki Gede Pemanahan beserta putranya Raden Sutowijoyo. Jika demikian, maka keadaannya akan menjadi semakin parah. Seolah-olah kita yang memiliki kemampuan berpikir sebagai prajurit akan diadu domba begitu saja oleh orang-orang yang sekedar dikendalikan nafsu ketamakan. Itulah sebabnya kita berhati-hati. Persoalannya memang cukup gawat, tetapi kita sudah mengetahuinya lebih dahulu. Apalagi di sini ada Ki Lurah Beranjangan yang sekarang berada di Gandok.
Ia akan dapat ikut memecahkan masalahnya apabila kita berhasil menangkap beberapa orang dari mereka. Untara mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu katanya, "Baiklah, aku akan menjadi pendengar yang baik." Kiai Gringsing tersenyum. Dipandanginya wajah Untara sejenak. Lalu wajah Ki Ronodono. Setelah menarik nafas, maka ia pun berkata, "Kita akan membuat rencana untuk menjebak mereka." "Ya, dan itu bukan suatu hal yang mudah," sahut Ki Ronodono. "Besok kita akan menentukan garis pertahanan yang akan kita susun." "Kenapa besok? Kita tidak boleh lengah. Aku akan memanggil beberapa orang perwira untuk membicarakan hal ini bersama Kiai berdua." Tetapi Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. "Jangan. Semakin banyak orang yang mengetahui masalah ini, bahaya kebocoran pun menjadi semakin besar. Jika orang-orang itu mengetahuinya bahwa kita sudah mencium rencana mereka, maka mereka pasti akan merubah cara mereka untuk mengacaukan Jati Anom dan memancing kekeruhan." Ki Ronodono mengangguk-anggukkan kepalanya. "Tetapi pada pokoknya kita sudah mengetahui bahwa sasaran utama yang telah mereka tentukan adalah para perwira yang ada di Jati Anom dan yang tentu saja tidak ikut kepengging bersama anak Mas Untara. Tetapi seandainya mereka berhasil membunuh seorang perwira saja, maka kemarahan prajurit Pajang tidak akan dapat dibendung lagi." Untara yang mendengarkan percakapan itu menganggukkan kepalanya, tetapi ia tidak berbicara apapun. Ia percaya bahwa Kiai Gringsing dan Ki Ronodono pasti akan menemukan jalan yang paling baik untuk mencegah pembunuhan itu. Meskipun ada juga kegelisahan di hati Untara, namun ia mencoba untuk mempercayakan hal itu kepada orang-orang yang ditinggalkannya di Jati Anom. Selain Kiai Gringsing dan Ki Ronodono, masih ada pula Widura dan Ki Sumangkar. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman yang cukup dan pikiran yang cerah untuk memecahkan setiap persoalan. "Aku kira bahan yang aku berikan sudah cukup, Ki Ronodono. Hari ini kita akan merenungkan apa yang akan kita lakukan. Sementara itu anak Mas Untara dapat mempersiapkan dirinya. Besok anak Mas harus pergi ke Pengging, bukan saja diiringi oleh keluarga pengantin, tetapi juga oleh pasukan prajurit." Untara tersenyum. Katanya, "Baiklah, aku akan mempersiapkan diriku. Silahkanlah kalian berbicara tentang usaha kalian untuk menyelamatkan daerah ini dari kekacauan yang dapat menyeret Pajang dalam suatu keadaan yang gawat. Aku percaya kepada kalian." Untara pun kemudian meninggalkan pertemuan itu. Ia sadar bahwa kehadirannya memang agak mengganggu. Kiai Gringsing tidak akan menyebutkan rencana apapun yang dapat membuatnya gelisah. Sepeninggal Untara, maka barulah Kiai Gringsing berkata, "Kita harus menyelamatkan sasaran itu." "Iya," jawab Ki Ronodono, "dan itu bukannya yang sulit. Tetapi bagaimana kita dapat membuktikan bahwa yang datang itu benar-benar bukan orang-orang Mataram? Ki Lurah Beranjangan akan menentukan." "Aku tahu. Tetapi bagaimana kita meyakinkan prajurit-prajurit dan rakyat yang sudah dibekali dengan kecurigaan?" "Kita harus berhasil menangkap beberapa orang di antara mereka hidup-hidup. Kita akan hadapkan orang itu kepada Ki Lurah Beranjangan di hadapan beberapa orang prajurit yang paling berpengaruh." Ki Ronodono mengangguk-anggukkan kepalanya. "Jadi,
Apakah kita akan menjebak mereka? Menurut perhitunganku, menahan mereka di luar Kademangan adalah lebih baik. Kita dapat mengurangi ketegangan dan ketakutan. Aku sependapat, sahut Kiai Gringsing. Tetapi aku masih belum dapat memastikan apakah pendapat orang-orang yang berhasil kami ikuti itu diterima. Dalam hal ini, apakah mereka akan datang dari barat atau seperti yang mereka katakan, mereka akan datang dari timur? Ki Ronodono mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu katanya, "Jika demikian, bagaimana pendapat Kiai? Kita jebak mereka di halaman rumah anak Mas Untara dan di sepanjang jalan. Menilik rencana yang akan mereka jalankan. Jumlah mereka tidak akan begitu banyak. Tetapi di antara mereka, pasti ada orang-orang yang dapat dipercaya untuk menghadapi para perwira yang diperkirakan jumlahnya akan jauh berkurang. Karena sebagian telah pergi mengikuti dan mengawal anak Mas Untara ke Pengging besok. Kenapa harus di halaman dan di dalam Padukuhan Jati Anom? Kesempatan mereka untuk melarikan diri harus kita tutup serapat-rapatnya. Di luar Padukuhan, mereka akan banyak mendapat kesempatan untuk lari." Ki Ronodono mengangguk-anggukkan kepalanya. Semuanya itu akan terjadi besok malam menurut perhitungan mereka setelah besok Untara pergi ke Pengging. "Aku akan memberitahukan masalahnya setelah Untara berangkat," berkata Ki Ronodono, agar persiapan pengantin itu tidak terganggu. "Iya," sahut Kiai Gringsing, "kita akan memerlukan prajurit seperlunya dalam kesiagaan penuh, tanpa menyatakan persoalannya yang sebenarnya, kecuali kepada beberapa orang pemimpin kelompok. Kita harus menjaga agar semuanya itu seakan-akan hanyalah kesiagaan, karena Jati Anom menjadi sepi." Demikianlah mereka telah sepakat untuk mengatur persiapan besok setelah Untara berangkat. Menurut keputusan terakhir, Untara akan berangkat besok dengan iring-iringan yang kuat. Beberapa orang keluarga yang meskipun agak jauh pergi mengantarkannya, tetapi Widura justru tinggal di Banyu Asri karena persoalan yang cukup gawat yang akan terjadi di Padukuhan Jati Anom. Dengan persetujuan Untara, maka menjelang sore yang kemudian turun di atas Jati Anom, Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar pergi juga ke Lemah Cengkar. Jika pendapat orang-orang yang kemarin diikutinya itu disetujui oleh pemimpin mereka, maka ada kemungkinan 1-2 orang yang lebih tinggi tingkatannya akan memastikan tempat itu sebagai landasan gerak mereka. Tetapi kali itu mereka tidak membawa Agung Sedayu dan Swandaru. Ternyata bahwa Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar mendapatkan kepastian itu. Beberapa orang ternyata kembali ke Lemah Cengkar, dan bahkan mereka agaknya telah menentukan di mana mereka harus berkumpul. Tetapi Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar tidak dapat mendekati mereka. Keduanya hanya dapat melihat dari kejauhan sambil berjongkok menyabit rumput. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.